Kalau ada hidup yang bahagia, kenapa harus ada hidup yang susah? Bukankah kita semua menginginkan hidup kita bahagia? Tapi kadang-kadang yang kita peroleh adalah hidup yang susah. Mengapa demikian? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 7 hal yang menyebabkan hidup kita selalu susah. Dan di antara 7 hal itu, kita akan cari jalan keluarnya satu persatu. Mari kita lanjutkan. Penyebab hidup selalu susah yang pertama adalah karena Anda jauh dari ajaran agama Anda. Apapun ajaran agama Anda, apabila kita jauh dari ajaran agama kita, hidup kita pasti selalu susah. Ketenangan yang sesungguhnya didapatkan di dalam agama kita masing-masing. Maka dari itu jangan pernah jauh-jauh dari ajaran agama Anda. Laksanakan setiap kewajiban yang diwajibkan oleh agama kita masing-masing. Yang kedua, mengapa hidup selalu susah? Karena kita tidak mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya begini, membeli mobil. Mobilnya seperti apa? Ya sudahlah, nanti dilihat. Nanti di showroom dilihat mana jadinya. Nah, kalau seperti ini artinya tujuan tidak jelas. Karena tujuan tidak jelas, maka proses pencariannya juga menjadi tidak pasti. Ketika sampai di showroom dan Anda melihat mobil, Anda lalu mulai berpikir, ini indah ya, beli indah ya, jadi indah ya. Sama juga dengan ketika kita mencari pakaian, mencari baju. Seharusnya sebelum berangkat kita tetapkan tujuan membeli baju yang seperti apa, warnanya apa, modelnya seperti apa, kemudian harganya kisaran berapa sampai berapa. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, ketika kita sampai kita bisa langsung memastikan, oh yang ini bukan, oh yang ini bukan, oh ternyata yang ini. Karena jelas sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan tadi. Maka memiliki tujuan yang jelas itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak punya tujuan hidup yang jelas, bagaimana mungkin kita bisa memperoleh kebahagiaan? Yang ketiga, keliru dalam mengejar tujuan. Ini biasanya dipengaruhi oleh kita tidak bisa membedakan ini kebutuhan atau keinginan. Contohnya begini, ketika kita melihat tetangga membeli mobil, kita juga lalu mengatakan, mulai sekarang saya harus kumpulkan uang, saya harus punya mobil. Ketika punya mobil, ternyata masalah berikutnya bagi kita. Karena pendapatan kita pas-pasan dan kita paksakan mengejar tujuan membeli mobil, yang terjadi bagian berikutnya adalah tekor. Uang yang digunakan untuk membeli mobil itu mungkin sebagian dipinjam. Maka setelah kita punya mobil, kita juga masih sibuk mencicil uang pinjaman tadi. Mobil yang kita beli tadi itu mungkin juga dicicil. Maka kita mempunyai 2 cicilan sekaligus. Apakah itu tidak akan membuat kita menjadi susah? Membayar 2 cicilan sekaligus. Maka, 1. Kejarlah tujuan sesuai dengan keadaan kita. Kalau keadaan kita baru mampu membeli motor, jangan mengejar mobil. Yang kedua, jangan membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Karena kalau demikian, kita bisa terjebak dan terseret ke dalam arus yang menjebak diri kita sendiri. Yang keempat, Anda fokus pada benda, bukan pada makna kehidupan. Anda hanya mengejar harta benda terus-menerus dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan sosial, berumah tangga, dan lain-lain. Pada akhirnya, karena Anda begitu sibuk mengejar harta, maka yang lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan sosial Anda abaikan. Dan ketika Anda memperoleh harta benda itu, mungkin Anda menemukan bahwa sesungguhnya relasi Anda dengan orang lain sudah hancur berantakan, sehingga kebahagiaan yang kita kejar, malah yang kita dapatkan adalah kesusahan. Itu kalau kita hanya fokus pada harta benda dan mengabaikan makna kehidupan. Yang kelima, Anda bergaul dengan orang yang salah. Kalau Anda bergaul dengan orang yang rajin belajar, maka Anda akan kecipratan rajin belajar. Tapi kalau Anda bergaulnya dengan para pemabuk, maka Anda juga akan menjadi pemabuk. Maka dari itu, carilah teman bergaul yang tepat supaya tidak menyulitkan hidup Anda. Yang keenam, mengapa hidup selalu susah?
Karena kita selalu menyesali masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Apa yang kita sesali di masa lalu? Hal-hal yang menyakitkan yang kita ingat-ingat yang terjadi di masa lalu, itu yang selalu membuat kita merasa menjadi selalu susah, menjadi selalu tidak nyaman, dan seterusnya. Yang kedua, kita selalu khawatir mengenai masa depan kita. Bagaimana nanti, bagaimana nanti, bagaimana nanti, dan seterusnya. Kedua hal ini akan membuat Anda selalu susah. Sadarilah bahwa Anda hidup di masa ini, bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Anda hidup di masa saat ini. Yang ketujuh, Anda akan merasa bahagia kalau mimpi sudah tercapai. Misalnya begini, saya akan merasa bahagia sekali kalau saya sudah berhasil membeli mobil. Dan hasilnya adalah saya kumpul uang, tidak jadi-jadi juga beli mobilnya. Apakah kita menggantungkan bahagia kita hanya pada mobil saja? Sedangkan yang lain-lain di sekitar kita yang bisa kita nikmati, kita abaikan begitu saja. Jangan membuat syarat bahagia terlalu tinggi. Bahagia itu syaratnya kecil-kecil saja. Ada di dalam hal-hal kecil yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya ditentukan oleh apabila mimpi besar Anda itu tercapai. Nah, apabila ketujuh hal ini Anda bisa cegah di dalam kehidupan Anda, maka kesulitan-kesulitan akan menjauh dari Anda dan kehidupan yang bahagia akan segera menghampiri hidup Anda. Sekarang kita sampai pada poin-poinnya. Apa yang menyebabkan orang selalu susah? 1. Jauh dari ajaran agama. 2. Anda tidak memiliki tujuan yang jelas. Karena tujuan tidak jelas, maka Anda bisa kemana-mana, tidak menentu arah dan tujuannya. 3. Keliru dalam mengejar tujuan. Orang ngejar ini, saya juga kejar itu. Orang ngejar ini, saya juga kejar itu. 4. Fokus pada harta benda. Fokus pada materi. Mengabaikan makna kehidupan. Itu akan membuat kita selalu susah. 5. Anda salah bergaul. Anda bergaul dengan orang yang salah. Segera tinggalkan itu sekarang. 6. Menyesali masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Itu tidak akan membuat Anda tenang, tapi sebaliknya Anda akan selalu saja merasa gelisah. Dan yang ketujuh, Anda merasa bahagia apabila mimpi besar Anda sudah tercapai. Masalahnya mimpi itu tidak juga tercapai sampai sekarang, maka bahagia Anda masih tergantung di sana, di tempat mimpi itu juga tergantung. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.